Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sesi pembelajaran Creasoft AI. Saya Mbak AI yang akan menemani kalian hari ini. Wah, senang sekali bisa menyapa teman-teman lagi. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang seru banget nih, membangun dan melatih Deep Neural Networks. Jadi, siap-siap ya, kita akan menggali lebih dalam dunia neural network dan bagaimana cara melatihnya agar jadi pintar. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan belajar mendesain dan mengimplementasikan multi-layer perceptrons atau yang sering kita sebut feed-forward neural network untuk berbagai macam tugas. Kedua, kita akan memahami proses implementasi forward dan backward pass di PyTorch. Ini penting banget nih untuk tahu gimana data mengalir di dalam network dan bagaimana network belajar. Lalu, kita akan belajar menulis training loop yang efektif, termasuk bagaimana melakukan validasi dan menerapkan early stopping agar model kita tidak overfit. Kemudian, kita juga akan memahami konsep overfitting dan underfitting, serta strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencegah kedua masalah ini. Terakhir, kita akan mengimplementasikan basic regularization techniques seperti L1, L2 regularization, dan dropout. Ini adalah jurus-jurus rahasia untuk membuat model kita lebih robust dan generalizable. Siap? Yuk kita mulai! Sebelum melangkah lebih jauh, kita recap dulu yuk komponen-komponen dasar dari neural network. Karena biar makin mantap belajarnya, fondasinya harus kuat dulu ya teman-teman. Di PyTorch, semua neural network modul itu diturunkan dari nn.module. Jadi ini kayak base class utamanya. Kemudian ada layers, contohnya nn.linear untuk fully connected layer, lalu ada nn.conv2d untuk convolutional layer. Nah, ini yang membentuk struktur utama network kita. Lalu ada activation functions seperti nn.relu, nn.sigmoid, nn.tan, dan lain-lain. Fungsi ini penting banget untuk menambahkan non-linearity ke dalam model kita. Ibaratnya, kalau tidak ada activation function, neural network kita cuma bisa belajar hubungan yang linear-linear saja. Padahal di dunia nyata kan polanya kompleks ya. Setelah itu ada loss functions, contohnya nn.msa loss untuk regresi atau nn.cross entropy loss untuk klasifikasi. Ini yang bertugas menghitung seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Semakin kecil lossnya, semakin bagus model kita. Dan terakhir ada optimizers, seperti optim.sgd atau optim.adam. Ini adalah otak yang mengupdate parameter model berdasarkan loss yang sudah dihitung. Jadi model kita bisa jadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mendesain output layer itu krusial banget loh, karena harus disesuaikan dengan jenis tugas kita. Kalau tugasnya regresi, outputnya biasanya satu neuron saja, atau beberapa neuron kalau kita mau memprediksi multidimensional output. Activation function-nya biasanya tidak menggunakan activation function sama sekali, atau kita sebut saja linear activation. Maksudnya, langsung saja output dari neuron terakhir yang kita pakai. Untuk loss-nya, kita bisa pakai nn.msa loss, mean squared error, nn.l1 loss, atau nn.huber loss. Pilih yang paling cocok dengan masalah kita. Kalau tugasnya klasifikasi biner, misal spam atau bukan spam, kucing atau anjing, outputnya cukup satu neuron. Activation function-nya menggunakan sigmoid, nn.sigmoid. Ini akan menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1, yang sangat pas untuk klasifikasi biner. Loss-nya, kita bisa pakai nn.bce loss, binary cross entropy loss, atau nn.bce with logits loss. Nah, kalau tugasnya klasifikasi multiclass, misal membedakan kucing, anjing, dan burung, outputnya akan punya neuron sebanyak jumlah kelas yang kita punya. Activation function-nya menggunakan softmax, nn.softmax. Ini akan mengubah output menjadi distribusi probabilitas untuk setiap kelas, di mana total probabilitasnya akan menjadi 1. Dan untuk loss-nya, kita pakai nn.cross entropy loss. Penting untuk diingat ya, pilihan output layer dan loss function ini sangat menentukan keberhasilan model kita dalam memecahkan masalah. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bagaimana kita mengimplementasikan neural network di PyTorch menggunakan nn.module dan konsep forward pass. Setiap neural network di PyTorch itu adalah sebuah kelas yang mewarisi dari nn.module.
ada dua metode utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah metode init. Ini adalah konstruktor kelas kita. Disinilah kita mendefinisikan semua layer dan komponen lain dari model kita sebagai atribut dari kelas tersebut. Contohnya, kita definisikan self.fc1, self.relu, self.fc2 seperti yang teman-teman lihat di potongan kode ini. Ini seperti kita menyiapkan semua bahan dan peralatan yang akan kita pakai. Yang kedua adalah metode forward self-x. Ini adalah jantungnya neural network kita. Disinilah kita mendefinisikan bagaimana input data X itu mengalir melalui setiap layer yang sudah kita definisikan di init. Kita juga tambahkan activation functions setelah setiap layer yang membutuhkannya. Akhirnya, metode ini akan mengembalikan output dari model kita. Jadi, ini seperti kita merakit semua bahan tadi menjadi sebuah produk akhir. Kalau tadi ada forward pass, sekarang ada backward pass nih. Jangan takut, di PyTorch ada autograd yang kerjanya keras banget buat kita. Autograd itu adalah Automatic Differentiation Engine milik PyTorch. Canggihnya, kita nggak perlu lagi ngitung gradien secara manual. Cara kerjanya gimana? Autograd itu memantau semua operasi dari tensor yang memiliki label requires_grad true. Jadi, setiap tensor yang kita kasih label ini, Autograd akan catat semua perhitungannya. Dari catatan itu, Autograd akan membuat computation graph secara dinamis. Ini seperti peta jalan semua perhitungan yang terjadi. Nah, ketika kita panggil loss.backward, ini adalah perintah bagi Autograd untuk menghitung gradien dari loss yang sudah kita dapatkan. Gradien ini akan dihitung terhadap semua parameter yang ada dalam computation graph. Intinya teman-teman tidak perlu menerapkan backpropagation secara manual. PyTorch udah urus semuanya lewat Autograd. Wah, sungguh sangat membantu ya. Pekerjaan kita jadi lebih mudah dan kita bisa fokus ke bagian desain model dan fine-tuning lainnya. Terima kasih Autograd. Sekarang, mari kita bahas tentang training loop. Ini adalah proses inti dari melatih sebuah neural network. Apa itu epoch? Epoch adalah satu kali proses training yang melewati seluruh dataset kita. Jadi, kalau kita punya 1000 data, satu epoch berarti model kita sudah melihat dan belajar dari semua 1000 data itu. Lalu, apa itu iteration? Iteration adalah satu kali update parameter model menggunakan satu batch data. Jadi, dalam satu epoch ada banyak iteration tergantung ukuran batch kita. Oke, mari kita lihat langkah-langkah dalam training loop. 1. Mendapatkan satu batch data dari data loader. Kita tidak melatih model dengan semua data sekaligus, tapi dibagi menjadi batch-batch kecil agar lebih efisien. 2. Membuat gradien menjadi 0, optimizer.zeroGrad. Ini penting, setiap kali kita backpropagate, gradien baru akan ditambahkan ke gradien sebelumnya. Jadi, kita harus reset ke 0 di awal setiap iteration untuk mencegah penumpukan gradien. 3. Forward pass. Kita masukkan input data ke model untuk mendapatkan prediksi. 4. Menghitung loss. Kita hitung selisih atau error antara prediksi model dengan nilai target yang sebenarnya. 5. Backward pass. Kita hitung gradien menggunakan loss.backward. Nah, ini tadi yang Autograd kerjakan untuk kita. 6. Update parameters. Terakhir, kita update bobot, weights, dan biases model kita menggunakan optimizer, optimizer.step. Langkah ini yang membuat model kita belajar dan menjadi lebih baik. Proses ini diulang terus-menerus selama berepok-epok sampai model kita mencapai performa yang diinginkan. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana semua konsep yang sudah kita bahas tadi, yaitu NN modul, forward pass, backward pass dengan Autograd dan training loop, itu bersatu dalam kode PyTorch. Teman-teman bisa lihat ada bagian for epoch in range 6 epoch dan di dalamnya ada for batch index, data, targets in enumerate data loader. Itu adalah struktur utama dari training loop yang iteratif. Di dalam loop tersebut, kita bisa melihat langkah-langkah yang tadi kita bahas. Optimizer.zeroGrad untuk mereset gradien,
Scores sama dengan modal data adalah forward pass kita. Loss sama dengan loss FN, scores, targets untuk menghitung loss. Loss.backward untuk backward pass dengan autograd. Optimizer.step untuk mengupdate parameter model. Potongan kode ini hanyalah contoh sederhana ya, tapi prinsip dasarnya bisa kita terapkan untuk model dan dataset yang lebih kompleks. Intinya, semua konsep ini saling terkait untuk melatih model deep learning kita. Pernah dengar istilah training set, validation set, dan test set? Ini penting banget untuk mengawasi kemampuan generalization model kita. Training set, ini adalah data yang kita gunakan untuk train model kita. Ibaratnya, ini adalah buku pelajaran yang model kita pelajari mati-matian. Validation set, ini adalah data yang tidak pernah dilihat model saat training. Fungsinya untuk mengevaluasi performa model selama proses training berjalan. Ini membantu kita untuk tuning hyperparameters seperti jumlah layer atau learning rate tanpa mengotori test set. Yang paling penting, validation set ini memberikan estimasi seberapa baik model kita bisa generalize ke data baru yang belum pernah dilihatnya. Test set. Nah, ini juga data yang model belum pernah lihat sama sekali, bahkan selama tuning hyperparameter sekalipun. Test set ini kita gunakan untuk evaluasi final performa model yang sudah selesai di-train dan di-tune. Ini hasil ujian akhir yang paling jujur. Kenapa harus dipisah-pisah? Karena kita mau memastikan model kita tidak hanya jago menghafal data training, yaitu overfitting, tapi benar-benar bisa memahami pola dan bekerja dengan baik pada data yang baru. Memantau validation loss itu adalah indikator kunci untuk tahu bagaimana performa model kita. Saat training, hitunglah loss terhadap validation set setiap setelah satu epoch selesai atau bisa juga setelah beberapa iteration. Kemudian, plot training loss dan validation loss dalam satu graf yang sama. Nah, dari graf ini, kita bisa amati tren keduanya. Di awal training, biasanya training loss dan validation loss akan sama-sama turun. Ini bagus, berarti model kita belajar. Tapi perhatikan baik-baik, jika validation loss mulai naik saat training loss justru berlanjut turun, maka itu adalah tanda dari overfitting. Overfitting itu artinya model kita sudah terlalu menghafal data training, bahkan sampai menghafal noise-nya. Akibatnya, performanya jadi jelek kalau dikasih data baru. Makanya, validation loss ini penting banget untuk jadi alarm kita. Mengingat pentingnya validation loss sebagai indikator overfitting, ada teknik yang namanya early stopping. Ini adalah salah satu teknik paling efektif untuk mencegah overfitting. Tekniknya, kita memberhentikan proses training saat validation loss sudah berhenti turun atau bahkan mulai naik setelah beberapa epoch. Rasionalnya, kita ingin mencegah model kita overfit ke data training. Dengan early stopping, kita bisa mendapatkan model yang generalization performance-nya optimal karena kita berhenti training di titik di mana model masih bisa beradaptasi dengan baik pada data baru. Implementasinya, kita harus memantau validation loss terbaik yang pernah kita dapatkan. Setiap kali kita mendapatkan validation loss yang lebih baik, kita simpan weights model saat itu. Jika validation loss tidak membaik, bahkan mungkin naik setelah sejumlah epoch tertentu, misal 10 epoch, maka kita stop proses training. Lalu, kita ambil weights model terbaik yang sudah disimpan tadi. Jadi, early stopping ini ibaratnya seperti kita tahu kapan harus berhenti belajar saat ujian agar tidak terlalu lelah dan justru lupa pelajaran lain. Cukup belajar sampai kita yakin dan bisa menjawab soal-soal baru. Oke, tadi kita sudah singgung sedikit tentang overfitting dan underfitting. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Ini penting banget ya dalam deep learning. Overfitting, definisi. Model kita mempelajari data training dengan sangat-sangat baik. Bahkan sampai mempelajari noise dan detail spesifik yang nggak bisa digeneralisasi ke data baru. Ibaratnya, modelnya hafal banget sama soal latihan, tapi pas dikasih soal ujian yang sedikit beda, langsung bingung. Gejala, training loss itu rendah sekali. Model kayak jago banget sama data trainingnya, tapi validation loss-nya tinggi. Itu tandanya model nggak bisa generalize. Analogi, ini persis seperti menghafal jawaban ujian praktek tanpa memahami konsep yang mendasarinya. Hafal A sampai Z, tapi kalau diubah sedikit soalnya langsung blank. Underfitting, definisi. Kebalikannya dari overfitting.
Modelnya terlalu sederhana untuk bisa menangkap pola yang ada di data, atau bisa juga karena kurang dilatih. Gejala, training loss tinggi dan validation loss juga tinggi. Artinya, model kita bahkan tidak bisa belajar dengan baik dari data trainingnya sendiri. Analogi, ini seperti tidak cukup belajar untuk ujian dan akhirnya mendapat nilai yang buruk. Bahkan soal yang sudah pernah diajarkan pun tidak bisa dikerjakan dengan baik. Tujuan kita adalah mencapai titik tengah, di mana model kita cukup kompleks untuk belajar pola-pola penting, tapi tidak terlalu kompleks sehingga overfit. Lalu, apa saja sih yang bisa menyebabkan overfitting? 1. Model yang terlalu kompleks. Ini penyebab paling umum. Kalau model kita punya terlalu banyak parameter, bobot, dan bias, dibandingkan dengan jumlah data training yang kita punya, model cenderung akan menghafal data training tersebut. Bayangkan, kalau cuma punya 5 soal dan kita punya 100 lembar buku, kita bisa hafal banget semua jawaban 5 soal itu kan? 2. Dataset kecil. Kalau data training kita terlalu sedikit, model tidak punya cukup contoh untuk belajar pola dasar yang sebenarnya. Akhirnya, model malah menghafal noise atau karakteristik unik dari data yang sedikit itu. 3. Noisy data. Data training yang banyak noise atau kesalahan juga bisa bikin overfit. Model bisa saja malah berusaha mempelajari noise tersebut, yang mana tidak relevan untuk generalization. 4. Kurangnya regularization. Kalau kita tidak menerapkan teknik untuk membatasi kompleksitas model, model akan bebas-bebas saja menjadi sangat kompleks dan berpotensi overfit. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kalau underfitting itu penyebabnya apa saja ya? Ini juga penting untuk kita pahami. 1. Model yang terlalu simpel. Kalau model kita terlalu sederhana, misalnya jumlah layer atau parameternya sedikit sekali, model mungkin tidak punya kapasitas yang cukup untuk menangkap semua kompleksitas dari data. Ibaratnya, mau belajar deep learning tapi cuma punya satu buku pengantar saja. 2. Kurang training. Ini juga bisa jadi penyebab. Kalau kita tidak melakukan training dengan jumlah epoch yang cukup, model kita belum sempat belajar pola-pola yang ada dalam data. Modelnya baru pemanasan, sudah disuruh ujian. 3. Feature representation buruk. Input features kita bisa jadi tidak cukup informatif untuk model belajar. Mungkin ada informasi penting yang hilang, atau fiturnya tidak relevan. Jadi model mau belajar apa? 4. Over-regularization. Nah, ini kebalikannya lack of regularization. Kalau kita menerapkan teknik regularization yang terlalu kuat, kita malah membatasi kemampuan model untuk belajar dari data, bahkan pola yang relevan sekalipun. Jadi, seperti diikat terlalu kencang. Memahami penyebab overfitting dan underfitting itu kunci untuk bisa mendiagnosis masalah model kita dan tahu cara mengatasinya. Tadi kita bahas bahwa kurangnya regularization bisa menyebabkan overfitting. Jadi, apa itu regularization? Tujuan, regularization adalah teknik yang kita gunakan untuk mencegah overfitting dengan cara menambahkan penalti ke model selama proses training. Penalti ini ibaratnya seperti hukuman kalau model kita terlalu sok tahu atau terlalu kompleks. Teknik-teknik regularization. 1. L1 regularization, lasso. Teknik ini menambahkan penalti yang proporsional terhadap nilai absolut dari weights model. Efeknya, beberapa weights bisa didorong menjadi 0, yang secara efektif melakukan feature selection. Ini seperti model jadi lebih fokus ke fitur-fitur yang paling penting saja. 2. L2 regularization, reach. Teknik ini menambahkan penalti yang proporsional terhadap nilai kuadrat dari weights. Efeknya, weights akan didorong mendekati 0, tapi jarang sampai 0 persis. Ini membantu mencegah weights menjadi terlalu besar, sehingga model jadi lebih smooth dan tidak terlalu sensitif terhadap noise. 3. Dropout. Nah, ini teknik yang unik. Dropout secara acak menghilangkan, mengatur menjadi 0, beberapa neuron selama proses training. Ibaratnya, setiap kali training beberapa neuron itu libur mendadak. Ini memaksa network untuk tidak terlalu bergantung pada satu neuron atau sekelompok neuron tertentu, sehingga jadi lebih robust. Mari kita lihat lebih detail L1 dan L2 regularization. L1 regularization, lasso. Penalti. Penalti yang ditambahkan adalah lambda dikali sigma WI, di mana lambda adalah regularization strength, seberapa kuat penaltinya, dan WI adalah weights model kita. Efek. Ini meningkatkan sparsity.
Artinya beberapa weights bisa didorong menjadi 0. Secara efektif, ini melakukan feature selection karena feature yang weights-nya 0 berarti tidak terlalu berpengaruh pada output. L2 regularization, reach. Penaltinya adalah lambda dikali sigma WI kuadrat. Bedanya cuma di kuadratnya saja. Efek, ini mengecilkan weights ke arah 0, tapi jarang sekali sampai 0%. Tujuannya untuk mencegah weights menjadi terlalu besar. Ini membuat model jadi lebih smooth dan kurang sensitif terhadap fluktuasi kecil di data. Implementasi di PyTorch. Untuk L2 regularization, ini sangat mudah di PyTorch. Kita hanya perlu menambahkan weight_decay sebagai parameter untuk optimizer kita. Misalnya saat kita mendefinisikan optimizer, kita tambahkan weight underscore seperti ini. Optim.adam model.parameters, LR sama dengan 0,001, weight_decay sama dengan 0,01. Angka 0,01 itu adalah nilai lambda atau regularization strength-nya. Gampang banget kan? Sekarang, kita bahas dropout. Ini teknik regularization yang sangat populer dan sering digunakan. Mekanisme, selama setiap training iteration, dropout secara acak memilih sebagian neuron dan koneksi mereka untuk dinonaktifkan atau disetel menjadi 0. Jadi, neuron itu nggak akan berkontribusi pada forward pass maupun backward pass di iteration tersebut. Analoginya, bayangkan sebuah tim kerja. Setiap hari, beberapa anggota tim secara acak absen. Ini memaksa anggota tim yang hadir untuk belajar dan bekerja lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada satu atau dua anggota tertentu. Hasilnya, tim jadi lebih robust dan semua anggota jadi lebih kompeten. Sama seperti neural network yang jadi lebih robust karena tidak terlalu bergantung pada neuron tertentu. Di PyTorch, kita bisa membuat dropout layer menggunakan n.dropout, P, di mana P adalah probabilitas dari sebuah neuron yang akan di-drop atau dijadikan 0. Biasanya P ini antara 0,2 sampai 0,5. Penting, ada satu hal yang wajib diingat tentang dropout. Dropout hanya aktif saat proses training. Saat evaluation atau inference, ketika model sudah selesai dilatih dan mau digunakan untuk prediksi, semua neuron akan aktif. Tapi output dari setiap neuron akan dikalikan dengan 1 min P. Ini untuk mengkompensasi fakta bahwa saat training ada neuron yang di-drop. Bagaimana cara menambahkan dropout ke model kita di PyTorch? Gampang banget kok. Teman-teman bisa lihat contoh kode di slide ini. Sama seperti kita menambahkan linear layer atau activation function, kita tinggal tambahkan self.dropout sama dengan nn.dropout, P sama dengan 0,5 di metode _init dari kelas model kita. Lalu, di metode forward, kita panggil self.dropout, out setelah activation function dan sebelum layer berikutnya. Contohnya di sini, out sama dengan self.dropout, out diterapkan setelah self.reluout. Selesai, sesederhana itu. PyTorch akan secara otomatis menangani mekanisme dropout saat training dan saat evaluation seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Wah, kita udah sampai di akhir pembahasan materi nih. Sekarang giliran teman-teman untuk hands-on dan menguji pengetahuan yang sudah didapat. Tugasnya, coba rancang dan terapkan MLP kalian sendiri untuk tugas klasifikasi atau regresi. Bisa pakai dataset dari torchvision.datasets atau dari Hugging Face. Tulis training loop yang lengkap. Jangan lupa sertakan validasinya. Coba terapkan early stopping. Bereksperimenlah dengan berbagai arsitektur MLP. Ubah jumlah layer, jumlah neurons. Bereksperimenlah juga dengan L1 dan L2 regularization. Dan terakhir, tambahkan dropout layer ke modal kalian. Setelah semua itu, amati hasilnya. Gimana performa training dan validasinya? Apa efek dari setiap teknik yang kalian terapkan? Panduannya, mulailah dengan arsitektur yang sederhana dulu, baru tingkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Gunakan activation function dan desain output layer yang sesuai dengan tugas kalian. Pantau terus kurva training dan validation loss. Ini kunci untuk mendiagnosis masalah. Visualisasikan hasil dan lakukan analisis terhadap efek dari setiap teknik yang sudah digunakan. Jangan cuma dengerin Mbak Ai nungung aja ya teman-teman, langsung dicoba, biar ilmunya nempel. Baik teman-teman, kita sudah melalui perjalanan singkat tapi padat ini. Mari kita recap cepat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar mendesain,
dan mengimplementasikan MLP menggunakan NN.module di PyTorch. Kita juga sudah tahu bagaimana mengimplementasikan forward dan backward pass. Lalu, kita belajar menulis training loop yang efektif, lengkap dengan validasi dan implementasi early stopping. Kita sekarang paham konsep overfitting dan underfitting, serta bagaimana cara mengidentifikasinya. Dan terakhir, kita sudah bisa mengaplikasikan teknik regularization seperti L1, L2, dan dropout untuk membuat modal kita lebih baik dan tidak mudah overfit. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk perjalanan teman-teman di dunia deep learning. Oke teman-teman, sekarang saatnya Mbak AI memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Mungkin ada yang masih bingung tentang suatu konsep, atau ada yang ingin berbagi pengalaman saat mencoba salah satu teknik tadi, atau mungkin ada pertanyaan seputar implementasi di PyTorch. Jangan ragu ya, silahkan sampaikan pertanyaan kalian. Tidak ada pertanyaan yang bodoh kok, justru dengan bertanya kita jadi makin pintar. Baik teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mbak AI mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktif kalian dalam sesi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Jangan lupa, terus berlatih dan eksplorasi ya. Untuk topik selanjutnya, kita akan masuk ke dunia yang lebih seru lagi, yaitu Introduction to Convolutional Neural Networks, CNNs. Jadi, tetap semangat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.